Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar sebuah perjalanan yang jujur aja luar biasa banget. Gimana caranya sebuah ide yang mungkin awalnya cuma di kepala bisa diubah jadi bisnis yang benar-benar punya dampak. Yuk kita langsung selami dunia technopreneurship. Kayaknya banyak dari kita ya, apalagi pas masih di bangku sekolah atau kuliah, pasti punya mimpi buat ngebangun sesuatu. Bikin bisnis sendiri dari nol, dan dorongan ini tuh kuat banget. Rasanya hampir semua orang pernah ngalamin. Dan ternyata ini bukan cuma perasaan yo, ada datanya. Di Amerika, sebuah survei nunjukin angka yang gila banget. Lebih dari 80% pelajar di sana punya impian buat mendirikan perusahaan sendiri. Ini nunjukin kalau semangat jadi pengusaha itu emang gede banget. Tapi, punya mimpi aja ternyata belum cukup. Perjalanan dari ide jadi bisnis sukses itu penuh tantangan. Dan kenyataannya di lapangan itu, wah, seringkali jauh lebih keras dari yang kita bayangin. Dan ini nih angka yang mungkin bikin kita kaget. Di negara-negara maju, setengah atau 50% perusahaan baru itu bangkrut dalam 5 tahun pertama. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin ya, tapi biar kita sama-sama sadar sama tantangannya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan. Sebenarnya apa sih rahasianya? Ada nggak sih formula atau pola yang bisa kita pelajari biar peluang sukses kita jadi lebih tinggi? Oke, kita masuk ke bagian pertama, di mana kita akan bahas masalah utamanya, tantangan besar yang dihadapi setiap calon pengusaha biar bisa selamat di tahun-tahun pertama yang kritis banget. Sering banget kan kita mikir, orang yang paling pintar di kelas, yang IQ-nya tinggi, pasti deh bakal sukses. Tapi benar nggak sih anggapan itu? Apalagi di dunia bisnis yang serba nggak pasti. Nah, lihat deh data ini, benar-benar mengejutkan. Ternyata, sukses dalam karir itu sebagian besar atau 80% justru ditentukan oleh EQ, kecerdasan emosional. IQ cuma nyumbang 20%. Wow, ini benar-benar ngebolak-balikin cara kita ngelihat kesuksesan kan? Karena EQ sepentingnya itu, artinya kunci sukses itu ada di dalam diri kita. Jadi di bagian ini kita akan fokus ke pola pikir dan skill emosional yang wajib dimiliki seorang pengusaha. Oke, jadi EQ itu ada 5 kunci utamanya. 2 yang pertama ini soal urusan sama diri sendiri. Sadar diri alias ngerti apa yang kita rasain dan bisa ngontrol emosi itu. Nah, 3 berikutnya itu soal urusan sama orang lain. Empati, yaitu bisa ngerasain apa yang orang lain rasain, terus paham dinamika sosial, dan yang terakhir, bisa ngebangun hubungan buat memimpin dan ngasih pengaruh positif. Ini fondasi kepemimpinan sejati. Intinya gini deh, biar gampang. Kalau IQ tuh soal apa yang kamu tahu, EQ tuh soal gimana kamu bisa connect sama orang, dan yang paling penting, gimana kamu bisa bertahan pas lagi susah. Oke, kita udah ngerti pentingnya mindset. Sekarang yuk kita kenalan sama tokoh utamanya hari ini, sang technopreneur. Siapa sih mereka ini sebenarnya? Formulanya kelihatan simple ya, tapi ini penting banget. Technopreneurship itu bukan cuma sekedar jadi pengusaha biasa. Ini adalah gabungan antara inovasi teknologi dengan semangat bisnis. Jadi teknologilah yang jadi jantung dari produk atau jasanya. Definisi ini, wah keren banget sih buat gambarin semangatnya. Ini bukan cuma soal cari duit, tapi soal punya visi yang kuat banget. Sampai-sampai kamu rela ngelakuin apa aja biar visi itu jadi nyata. Ada semacam rasa lapar yang nggak bisa diam. Punya visi yang keren itu baru langkah pertama. Tapi tanpa ada peta yang jelas, ya visi itu cuma bakal jadi angan-angan aja. Nah, sekarang kita pindah dari mindset ke proses yang lebih terstruktur. Nah, disinilah inkubator teknologi masuk. Anggap aja ini kayak sebuah dapur khusus yang dirancang buat ngebimbing sebuah ide mentah sampai jadi bisnis yang matang dan siap tempur. Prosesnya, secara umum, dibagi jadi 3 tahap besar. Pertama seleksi, di mana ide-ide terbaik disaring. Terus inkubasi, tempat idenya dimasak dan dikembangin. Dan terakhir, pasca inkubasi, di mana bisnisnya dilepas buat tumbuh sendiri. Nah, di gambar ini kita bisa lihat peta jalan yang lebih lengkap. Prosesnya dimulai dari seleksi ide yang paling oke. Terus masuk ke inkubasi awal, fokusnya ke bikin rencana bisnis yang kuat. Lanjut lagi ke inkubasi lanjutan, di sini produk mulai dibuat, dites ke pasar, dan akhirnya di tahap pasca inkubasi tujuannya produksi massal dan perluasan jaringan. Intinya, setiap langkah ini dibuat-buat nekan risiko gagal sekecil mungkin. Jadi, intinya, inkubator ini tugasnya ngambil ide mentah yang kreatif itu dan ngebentuknya jadi bisnis yang beneran solid, udah diuji, dan siap tempur di pasar. Oke, sekarang kita coba tarik benang merahnya. Kita udah bahas pentingnya mindset seorang visioner dan perlunya sebuah proses yang terstruktur. Gimana caranya 2 hal ini nyatu dan jadi kunci sukses?
Gambar ini nunjukin satu hal yang penting banget. Jadi pengusaha itu bukan kerjaan solo, bukan one-man show. Visi sehebat apapun butuh tim yang solid buat ngejalaninnya. Kolaborasi itu kuncinya. Jadi, ini dia nih, formula pamungkasnya. Kalau kamu bisa gabungin EQ yang tinggi, punya mental baja pas ditolak investor, bisa nyemangatin tim pas lagi down, dengan proses yang udah teruji, kayak inkubasi, peluang kamu buat sukses itu naik drastis. So, cetak birunya udah ada di depan mata kita. Pertanyaannya sekarang, kembali ke kita semua. Dengan peta jalan ini, visi keren apa yang bakal kamu wujudin jadi kenyataan?